Jadi jangan itu kan cuma apa? Cuma contoh mah kan. Jadi di Anda itu di sana itu nanti harus jelas datanya bagaimana gitu. Kalau misalnya Anda tidak punya data ya, Anda bisa berangkat dari data-data yang telah diperoleh dari hasil riset orang lain. Misalnya Anda ingin meneliti tentang misalnya tentang tentang apa saja ya, misalnya tentang apa itu penundaan tugas gitu ya, perilaku menunda tugas, itu kan susah data tentang itu kan. Cari saja riset-riset yang terkait dengan itu. Misalnya menemukan riset si A yang menyatakan perilaku siswa itu kecenderungannya dalam menunda tugas itu tinggi. Nah, cek si A, cek riset si B, cek riset C, biar berbeda tempat juga, tapi Anda bisa menemukan membuat suatu generalisasi bahwa kecenderungannya perilaku menunda tugas itu rendah, gitu loh. Nggak usah Anda riset ke sekolah itu dulu, riset 25 orang itu mah tidak valid ya. Caranya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah gitu ya, Anda tinggal masuk ke Google saja, ketik saja kata kuncinya itu, pasti keluar hasil risetnya kan, diperoleh. Bisa dipahami ya? Nah, coba ada lagi pertanyaan. Nah, setelah itu baru Anda kemukakan dalam bentuk handout itu, masalahnya ini gitu kan. Terus di analisis masalah, jelaskan kok Anda. Jadi poin satunya nanti itu formatnya seperti ini, poin 1 masalah. Masalah itu Anda data saja kan? Data, lantas Anda menyatakan masalahnya dalam bentuk pernyataan. Hingga kini bahwa seperti di handout saja. 2, analisis masalah. Lakukan analisis masalah oleh Anda. Pentingnya riset itu dilakukan. Yang ketiga, baru kan setelah dianalisis kan ada masalah penelitiannya. Masalah penelitiannya kemukakan saja dalam bentuk pertanyaan. Mengapa masih rendah atau bagaimana meningkatkan? Nah, gitu loh ya. Bentar, saya pakai HP ini nggak enak nggak bisa. Setelah itu cari teori apa yang akan dipakai. Teorinya gitu saja, satu catat ya, 1 masalah. Yang kedua analisis masalah ya. Yang ketiga rumusan masalah penelitian. Yang keempat identifikasi masalah. Kita teori kan di sana. Ya, identifikasi masalah. Yang keenam, riset gap-nya apa? Riset gap-nya apa? Yang ketujuh, proposisi, solusi dan proposisi penelitian gitu loh. Baru kakak berikutnya pertanyaan penelitian. Nomor 9, tujuan, dan terakhir manfaat penelitian. Nah, gitu saja. Nanti kita diskusikan dulu. Kalau sudah oke, langsung buat proposalnya. Begitu loh. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Saya mengharapkan bahwa itu bisa jadi proposal untuk tesis skripsi Anda nanti. Jadi sebaiknya dari sekarang diseriuskan saja. Nah, di dalam riset gap Anda harus tunjukkan. Bukan di karang-karang si jadi detail gitu di sana itu kan dikemukakan ya sitatan-sitatannya. Riset gap-nya ditemukan penelitian si A, penelitian si B, si C gitu loh ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau contoh kan hanya itu, kalau contoh mah tanpa ada sitatan kan, kutipan ya. Kalau Anda mah disertai berbagai kutipan, caranya itu singkat-singkat saja di poin-poin. Nah, setelah kita diskusikan ya oke, Anda buat proposalnya. Nah, setelah itu baru kita jadwal kapan Anda mau tampil gitu loh. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Sekar. Kalau misalkan di analisis itu datanya itu bukan dalam bentuk angka-angka tapi hanya penjelasan saja gitu, bagaimana Pak? Boleh kalau seperti itu? Maksudnya di mana? Di analisis? Iya, di analisis. Ya, di analisis tidak apa-apa. Yang penting masalah ada data gitu loh ya. Bisa dipahami. Analisis masalah itu kan menyatakan bahwa kalau masalah itu
dibiarkan akan menimbulkan apa? Paling juga pendapat-pendapat boleh-boleh saja, tidak usah data. Kalau masalah itu dibiarkan akan menimbulkan ini silakan saja itu mah. Bisa dipahami, Sekar? Oh iya bisa Pak. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan nggak dalam bentuk Tidak data ada angka data juga. juga. Paling nggak misalnya gini, akibat dari penundaan tugas itu apa sih? Logika Anda kan jalan akan menyebabkan Anda prestasinya rendah dan sebagainya, kurang bersaing, silahkan saja. Kalau Anda menemukan pendapat orang tentang itu, memasukkan saja, tidak jadi persoalan, itu lebih bagus gitu loh. Bisa dipahami Sekar? Ya bisa dipahami Pak. Jadi Terima kasih. analisis masalah itu menuduhkan masalah, kalau tidak teliti akan menimbulkan apa akibatnya. Kalau itu dibiarkan, menimbulkan gangguan, ancaman, kan begitu? Bisa dipahami? Ada lagi? Bagus. Pertanyaannya ada lagi? Pertanyaannya? Ada lagi? Ada lagi? Ibu Haji Sumartini tidak ada? Tidak ada, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Kalau di spot sudah di ACC pertemuan keberapa ini? Farid, Iram? Sudah sampai pertemuan 3, Pak. Sekarang 4 ya? Sekarang 4, Pak. Sebentar saya mau ini, tapi belum saya buat. Ya biasa aja lah. Sudah 3 kan ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mengharapkan minggu depan sudah mulai ya ada yang melaporkan hasilnya ya. Minggu depan. Oke, tadi? Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada cukup sekian ya. Maaf saya untung saya buka HP. Anda belum masih ada. Saya kira sudah pada pergi. Oke, ini cukup sekian ya. Semangat ya. Oke, semangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin ya, dan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah. Oke, cukup sekian. Nanti saya akan isi spotnya ya, Farid. Nanti Anda di itu aja kalau sudah di ini ya. Ini hadir semua? Hadir, Pak. Oke, kalau gitu ya. Oke, semangat ya. Cukup sekian. Bisa dipoto dulu, Bisa, Pak. Ya, foto dulu. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke. Aku tuh sebenarnya ada pertanyaan.